Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Uji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar agama Buddha kelas 3, semester 1, dengan topik besarnya Semangat Belajar Pangeran Siddhartha. Pembelajaran 1, Kepandaian Pangeran Siddhartha. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, yuk berdoa dan duduk hening. Stop layar ini untuk kalian berdoa dan duduk hening. Dipimpin oleh ibu bapak gurumu atau ayah ibumu yang jika kalian belajar di rumah. Nah, setelah kalian duduk hening, yuk sekarang kita lanjutkan pembelajaran 1. Dalam pembelajaran ini, pada akhir pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1, disiplin dan percaya diri dalam mempelajari kisah kepandaian Pangeran Siddhartha. Yang kedua, menjelaskan cara menjadi pandai dengan benar. Dan ketiga, menceritakan kepandaian Pangeran Siddhartha dengan benar. Untuk itu, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Alkisah. Seorang anak miskin bernama Ben Carson. Nilainya selalu jelek, sehingga teman-temannya menjuluki anak bodoh. Tetapi ia bercita-cita menjadi dokter. Ben tidak ingin dijuluki anak yang bodoh. Dengan semangat membaca, ia belajar tak kenal lelah. Ia rajin berbuat baik, rajin membaca, meringkas, dan berlatih. Karena itulah, setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga universitas, ia lalui dengan prestasi. Kini, ia berhasil menjadi dokter ahli bedah saraf yang sangat terkenal. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita dapat dari kisah Ben Carson ini? 1, bahwa tidak ada orang yang bodoh sesungguhnya. Semua bisa jadi pintar, asal rajin belajar. Jadi, pandai itu bisa dipelajari, anak-anak. Bisa berubah. Ingat kuncinya cara menjadi pandai, rajin berbuat baik, rajin membaca, meringkas, dan berlatih. Nah, sekarang yuk kita mencari tahu kepandaian Pangeran Siddhartha. Anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha tidak hanya pandai dalam 1 atau 2 bidang saja, tetapi Pangeran Siddhartha pandai dalam banyak bidang. Salah satunya adalah pandai dalam bidang tata bahasa. Anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha adalah anak yang pandai dalam tata bahasa. Kita tahu, ya, Pangeran Siddhartha pandai menyelesaikan masalah. Ketika dia menjumpai teman-temannya memiliki masalah. Contohnya ketika dia memperebutkan tentang angsa. Selanjutnya,
Pangeran Siddhartha juga pandai dalam bidang logika. Kalau dalam bidang bahasa tadi namanya kecerdasan linguistik. Kalau dalam bidang logika namanya kecerdasan matematik. Nah, orang yang cerdas dalam bidang logika ini, anak-anak sekalian, dia pandai menyelesaikan masalah. Kalau orang yang pandai dalam linguistik, orangnya senang membaca, menulis, berdiskusi, dan juga baca puisi. Nah, di antara dua ini, anak-anak pandai yang mana? Pandai kecerdasan linguistik atau logika, matematik? Selanjutnya, anak-anak, Pangeran Siddhartha juga pandai dalam bidang gerak jasmani, atau disebut juga kecerdasan motorik. Nah, orang yang cerdas motorik, anak-anak, seperti Pangeran Siddhartha ini, dia pandai dalam kegiatan olahraga. Ya. Nah, seperti Pangeran Siddhartha ini, dia pandai dalam olahraga permainan pedang, olahraga berkuda, dan juga olahraga memanah. Apakah anak-anak ada yang pandai dalam bidang olahraga? Olahraga apa coba? Ya, coba ya. Mudah-mudahan kepandaian kalian menjadi manfaat ke depannya ya, diperdalam terus. Nah, selain kepandaian dalam bidang motorik, Pangeran Siddhartha juga pandai dalam bidang sosial. Nah, orang yang pandai dalam bidang sosial, seperti Pangeran Siddhartha ini, orangnya senang menolong, menghargai teman, dan senang menjadi juru damai. Ya, suka mendamaikan teman-temannya yang sedang berkonflik. Ini adalah ciri-ciri orang yang cerdas sosial. Selain itu juga, Pangeran Siddhartha memiliki kecerdasan bidang spiritual. Ya, kecerdasan spiritual. Nah, orang yang cerdas bidang spiritual, dia ciri-cirinya senang menyendiri. Ya, seperti Siddhartha itu sedang menyendiri, ditemani oleh 2 ekor burung. Ya, suka merenung, merenungkan sesuatu yang penting, mandiri bekerja, ya, tidak bergantung pada orang lain, dan senang bermeditasi. Nah, ini waktu kecil Pangeran Siddhartha suka bermeditasi, ya, sampai-sampai semuanya pada heran. Nah, itulah anak-anak kecerdasan yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Sampai di sini sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, yuk kita lihat apa sih yang sudah kamu pelajari hari ini. Nah, ini sekarang kamu tahu bahwa setiap orang berhak untuk cerdas, pandai, dan sukses. Karena itu, jangan ada yang minder, jangan ada yang kecil hati. Semua orang bisa pandai. Karena menjadi pandai bisa dipelajari. Ya, jangan putus asa. Kepandaian bukan hanya satu, tetapi banyak jenisnya. Apa saja tadi? Ya, kecerdasan linguistik, matematis, ya, kecerdasan motorik, kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual. Ada juga kecerdasan yang lain, misalnya kecerdasan dalam bidang seni. Ya, anak-anak ada yang cerdas dalam bidang musikal, ya, seni, silahkan dipelajari, diperdalam. Ya, nah ini yang kamu pelajari sekarang. Nah, setelah tahu semuanya, kalian pelajari, yuk, sekarang tiba saatnya bernyanyi. Nah, sekarang kalian akan belajar menyanyi, judulnya Semangat Belajar. Ciptaannya Puji Mujur, ya. Oke, yuk bernyanyi.
Anak-anak sekolah sekarang belajar di rumah, dibantu papa mama, belajar jadi mudah dengan melihat video, menyimak semua info, direkam di memori, disimpan dalam hati. Belajar membaca, awal mula dieja. Belajar menulis, jangan sambil menangis. Agar pandai berhitung, berjuang dengan tekun, meraih cita-cita. Jangan lupa berdoa. Semangat belajar, pasti kau jadi pintar. Dengan rajin disiplin, bisa jadi pemimpin. Jujur dan rendah hati, jadi anak berbudi, berani dan tanggung jawab, jadi orang beradab. Demikian lagunya. Gampang kan? Yuk, silakan pelajari sendiri ya lagu Semangat Belajar. Bisa kalian klik juga di YouTube, nanti keluar lagu judul itu ya. Semangat Belajar. Setelah bernyanyi, yuk sekarang kita tiba waktunya berlatih. Silakan latihan ini ya, dijawab pertanyaannya dengan benar. Kemudian kamu kirimkan hasil kerjaannya kepada Bapak Ibu gurumu ya. Nanti akan dikoreksi oleh Bapak gurumu dan diberi umpan balik ya. Nah, setelah berlatih, tiba waktunya kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tetapi ya, doa sekali lagi kamu lakukan sendiri. Caranya ini, videonya kamu off dulu ya, supaya teksnya ini nggak berjalan. Kamu bisa baca agak lama, berdoa sesuai waktunya ya. Setelah selesai berdoa ya, bisa dipimpin oleh ibu bapak gurumu, juga bisa dipimpin oleh kedua orang tuamu. Silahkan berdoa dengan baik. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang kepandaian Pangeran Siddhartha. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.